Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1. Ini Kak Sari sudah sampai di halaman 30. Ayo kita berlatih 1.5 ya. Yuk kita kerjakan. Sebelumnya baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nomor 1, perhatikan pola berikut. Nah, ini ya polanya. Kemudian yang diminta, tentukan banyak bola pada pola ke N untuk N bilangan bulat positif. Maksudnya gimana? Jadi pola ke N itu N-nya bisa diganti angka berapa saja. Misalnya pola ke-7, pola ke-10 gitu ya. Nah, caranya gimana? Di sini kita hitung dulu. Pola yang pertama, bolanya ada 1. Oke, Kasari tulis ya. Di pola yang kedua, bolanya ada 1 ditambah 1, 2, 3, 4. Berarti ada 5. Nah, gitu. Di pola yang ketiga, bolanya ada 1 dan 4. Dan ditambah lagi 1, 2, 3, 4. Jadi 1 tambah 4 tambah lagi 4. Berapa, Dek? 9. Ya. Terus di pola keempat, 1 tambah 4 tambah 4 gitu, tambah lagi 4. Nah, berarti berapa? 9 ditambah 4 aja, 13. Dan seterusnya. Kalau Kak Sari salin ya, kita untuk mengetahui pola berikutnya, angkanya aja yang kita tulis. Nomor 1, 1, kemudian 5, kemudian 9, kemudian 13. Kira-kira berikutnya berapa, Dek? Ini kan terus ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4 gitu ya. Berarti berikutnya 13 ditambah 4, 17. Berikutnya 21. Berikutnya 25 dan seterusnya. Nah, yang ditanya adalah banyak bola pada pola ke N menggunakan rumus seperti ini. Yang paling depan ini kita ibaratkan dengan huruf A. A sama dengan 1. Kemudian pertambahannya tadi selalu bertambah 4 ya. Bertambah 4, bertambah 4, bertambah 4. Nah, pertambahan 4 ini kita anggap sebagai B. Beda atau selisihnya ya. Selisihnya selalu 4. Nah, untuk mencari banyak pola ke N, kita gunakan UN. UN itu maksudnya pola ke N atau suku ke N ya. Sama dengan gini, A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Nah, udah tinggal kita masukkan aja rumusnya. A-nya adalah 1 ditambah N dikurangi 1 dikali B. B-nya 4 gini. Sama dengan, yuk satunya tetap ditambah ini N dikali 4 atau 4 dikali N. Berapa? 4N gitu ya. Negatif 1 dikali 4, negatif 4. Sehingga ini 4N-nya boleh ditulis dulu, 1 dikurangi 4, negatif 3. Nah, ini jawabannya. Jadi, UN atau pola ke N-nya menggunakan rumus 4N dikurangi 3. Contoh misalnya kita mau mencari pola ke ini tadi polanya sampai ke 4 ya, Dek ya. Contohnya kita mau nyari pola ke-5. Nah, gini. Pola ke-5 kita masukkan berarti 4 dikali N-nya diganti 5 gitu, terus dikurangi 3. Berapa, Dek? 4 dikali 5 20 dikurangi 3 17. Jadi pola ke-5 17. Benar nggak? Kita lihat aja punya kita tadi. Pola ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Tuh benar 17 gitu. Ya, jadi jawaban nomor 1. Nah, kita jawab ya. Tentukan banyak bola pada pola ke N untuk N bilangan bulat positif. Jadi, banyak bola ke N adalah 4N dikurangi 3. Memang gini jawabnya dalam bentuk rumus ya. Oke, ini nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Kita baca dulu. Perhatikan pola berikut. Ini polanya. Nah, yang diminta, tentukan banyak bola pada pola ke N untuk N bilangan bulat positif. Perintahnya mirip seperti soal nomor 1, tetapi polanya berbeda. Kita lihat dulu. Di pola yang pertama, bolanya ada berapa? Ada 1. Berikutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Nah, berikutnya 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Pola keempat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke, agar memudahkan ini angka-angkanya ini kita salin ulang aja ya. 1, 5, 13, 25. Nomor 2 ya. 1, 5, 13, 25. Nah, berikutnya berapa? Kita harus lihat dulu. Dari 1 ke 5 itu bertambah 4. Oke. Dari 5 ke 13 ternyata bukan bertambah 4, bertambah 8. Wow. Dari 13 ke 25 itu bertambah 12. Nah, gini. Oke. Berarti pertambahannya selalu kalau kita lihat ya, 4 ke 8 bertambah 4. Sip. 8 ke 12 juga bertambah 4. Nah, gini. Berarti ini nanti di sininya bertambah 4, sehingga setelah 12 tambah 4 berapa, Dek? 16. Berarti 25 ditambah 16, 41. Gini. Oke, Kak Sari ulang ya. 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 8, 13. 13 ditambah 12, 25. 25 ditambah 16, 41. Berarti berikutnya nanti ditambah berapa, Dek? Ditambah 20. Ya, jadi 41 ditambah 20, 61. Dari mana 20-nya ini? Dari sini. 16-nya ditambah 4. Nah, kalau bentuk yang seperti ini namanya bertingkat. Kalau bertingkat, untuk menentukan UN-nya, ya, untuk menentukan rumus UN seperti ini tadi, caranya gini. Kita tulis dulu yang paling depan ini sebagai A, yang di sini sebagai B, 4. Nah, yang tingkat ketiganya ini sebagai C, gitu, ya. Sehingga gunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Ini sama persis dengan yang ini tadi ya, Dek ya. A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Tetapi terus ditambah lagi dengan C dikali N dikurangi 1 dikali N dikurangi 2. Nah, memang lebih panjang gini. Terus hati-hati per 2. Ini kalian boleh hafalkan ya untuk rumus barisan aritmetika bertingkat. Nah, yang bertingkat itu rumusnya begini. Kalau yang tidak bertingkat, yang ini tadi, A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 kali B. Gitu aja. Dua rumus ini dulu yang dihafal ya. Oke, sekarang kita masukkan. A-nya berapa? 1. Oke, ditambah N-nya tetap N dikurangi 1. B-nya 4. Ditambah C-nya juga 4 dalam kurung N dikurangi 1, N dikurangi 2, gini, per 2. Nah, oke. Nanti yang 4 ini bisa dibagi 2 ya. 4 dibagi 2, 2. Nah, sehingga ini satunya tetap ditambah N dikali 4 atau 4 dikali N, 4N ya. Negatif 1 dikali 4, negatif 4. Ditambah ini tadi 4 dibagi 2 sudah tinggal 2 ya. Berarti gini, 2 dalam kurung N kurangi 1 dalam kurung N kurangi 2. Nah, yang sebelah sini kita rapikan dulu. 1 ditambah 4N dikurangi 4. 4N-nya boleh tulis dulu, Dek. Terus 1 dikurangi 4. Berapa? 1 dikurangi 4 itu negatif 3. Gini. Ditambah yang ini. 2 dikali N dikurangi 1 ini kita kalikan dulu ya. 2 dikali N adalah 2N. 2 dikali negatif 1 adalah negatif 2. Tutup kurung. Nanti harus dikalikan dengan yang ini. N dikurangi 2. Nah ya. Yuk tugas kita sekarang mengalihkan yang ini ya. 4N dikurangi 3 nya boleh ditulis lagi aja. Ditambah yuk. Hati-hati. 2N dikali N. 2N kuadrat. Ya. Terus lagi 2N dikali negatif 2. Negatif 4N. Ada N-nya. Sekarang yang ini. Negatif 2 dikali N. Negatif 2N. Terus yang belakang dengan belakang. Negatif 2 dikali negatif 2. Positif 4. Geser. Nah, sekarang sama dengan, perhatikan, ini ada 4N, di sini kurangi 4N. Boleh dikurang langsung. 4N kurangi 4N kan habis.
Terus di sini nanti ada negatif 3 ditambah 4, 1 ya. Negatif 3 ditambah 4 itu 1. Nah, menulisnya mulai dari yang pangkat terbesar gini. 2n kuadrat gitu. Terus dikurangi 2n. Nah, tadi negatif 3 tambah 4 itu positif 1. Ini. Jadi hasilnya UN sama dengan 2n kuadrat dikurangi 2n ditambah 1. Untuk yang nomor 2. Wow, sepanjang ini memang iya karena ini bertingkat. Jadi selisihnya tidak sama. Awalnya 4, terus 8, terus 12, terus 16, terus 20, terus 24 gitu ya. Nah, tetapi di selisih yang tingkat berikutnya selalu sama. 4, 4, 4, 4 dan seterusnya gitu. Oke. Nah, ini nanti kalau dimasukkan pasti betul. Misalnya kita mau ngecek ya. Misalnya kita mau ngecek, kita mau hitung U1. Berarti kita masukkan ke rumus UN sama dengan 2n kuadrat dikurangi 2n plus 1. Nanti n-nya selalu diganti angka 1. Nah, coba kita masukkan ya. Gini, Kak Sari pakai kertas terpisah. UN sama dengan 2n kuadrat dikurangi 2n plus 1, kita ganti menjadi U1. Berarti n-nya diganti angka 1. 2 dikali 1 kuadrat gitu, dikurangi 2 dikali 1 ditambah 1. Sama dengan 1 kuadrat itu kan 1 ya. 2 kali 1 2. Dikurangi 2 kali 1 juga 2. Berarti 2 dikurangi 2 ditambah 1. Ah, berapa, Dek? 2 kurangi 2 adalah 0, 0 ditambah 1. Ya 1 ya. Tuh, 1. Kita cek apakah benar pola ke 1 tadi hasilnya 1? Betul. Nah, lagi-lagi coba kita cek untuk pola yang kedua, U2 ya. U2 berarti 2 dikali 2 pangkat 2. Ini n-nya selalu diganti angka 2 sekarang. Dikurangi 2 kali 2 ditambah 1 ya. Sama dengan 2 kuadrat adalah 4. 4 kali 2 8. Dikurangi 2 kali 2 4 ditambah 1. Oke, 8 dikurangi 4 adalah 4 ditambah 1 5. Katanya U2 adalah 5. Kita cek apakah betul. Ternyata betul lagi, U2 nya adalah 5. Jadi kesimpulannya rumus UN kita ini sudah benar. Begitu caranya. Sehingga nanti kalau mau ditanya U berapapun, mau U10, U20, gampang ya. Tinggal dimasukkan aja, N nya diganti dengan ini 10. Tinggal dihitung. Oke, bisa ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Geser dulu. Kita baca dulu ya, nomor 3. Perhatikan susunan bilangan berikut. Susunan bilangan berikut dinamakan pola bilangan Pascal karena ditemukan oleh Blaise Pascal. Bilangan di baris kedua adalah hasil penjumlahan dari dua bilangan pada baris ke-1. Tentukan jumlah bilangan pada baris ke-n pada pola bilangan Pascal berikut. Nah, di sini kalau di buku kalian terlihat baris ke-1-nya itu kalau ditarik garis tuh ini ya. Nah, ini harus diralat ya, Dek ya. Ini bukan baris ke-1 ini. Ini adalah sudah baris ke-2. Baris ke-1-nya yang ini seharusnya. Nah, ya. Kemudian baris ke-2-nya kan di sini katanya ya. Padahal ini sudah baris yang ke-3. Oke, Kak Sari ralat ya supaya seterusnya nanti tidak keliru. Ditulis di kertas. Nah, yang betul seperti ini ya, Dek ya. Bilangan Pascal itu baris ke-1-nya angka 1, baris keduanya 1 dan 1, baris ketiga 1 2 1. Duanya ini diperoleh dari 1 ditambah 1. Jadi baris keempat adalah 1, terus 1 tambah 2, letakkan di antaranya gini, 3, terus 2 tambah 1 lagi 3, terakhir 1. Gitu. Nah, baris kelima paling depan 1, terus 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4 lagi, terus terakhir 1. Begitu seterusnya ya. Jadi kalau baris ke-6 nanti gimana? Baris ke-6 sambil latihan ya, Dek. Nanti kalian lanjutkan sendiri boleh. Di sini tentu saja 1, terus 1 tambah 4 5, 4 tambah 6 10, 6 tambah 4 juga 10, 4 tambah 1 5, baru terakhir 1. Begitu. Nah, kita diminta untuk menentukan baris ke n ya. Di sini tentukan jumlah bilangan pada baris ke n pada pola bilangan Pascal berikut. Nah, pakai rumus begini aja. Kalau kita lihat angka 1 itu diperoleh dari 2 pangkat 0, Dek. 2 pangkat 0 itu berapa? 1.
Nah, coba kalau yang sekarang baris kedua, ini kalau dijumlah 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu adalah 2. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? Ya 2 pangkat 1. Gini. Terus baris ketiga, di total dulu berapa ini? 1 tambah 2 tambah 1, 4 ya. Berarti baris ketiga itu 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? 2 pangkat 2. Tuh, 4 gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan baris ketiga ternyata 2-nya dipangkatkan 2, bukan dipangkatkan 3. Lucu ya, 2 pangkat 2. Tadi baris kedua itu ternyata 2 pangkatnya 1 malahan ya. Jadi kalau baris keempat nanti 2 dipangkatkan berapa coba? Kira-kira 2 pangkat 3 sepertinya ya kan, kalau mengikuti polanya baris keempat malah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah berapa dek? 2 kali 2 kali 2 8. Coba kita cek di baris keempat, bener nggak hasilnya 8? 1 tambah 3 4 tambah 3 7 tambah 1 8. Benar ya, jadi gitu 2 pangkat 3. Nah, sehingga kalau baris kelima nanti 2 pangkat berapa dek? Ya 2 pangkat 4 gitu kan ya, sama dengan berapa? Ya, kita hitung coba 2 pangkat 4 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 kali lagi 2 ya. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 lagi 16. Nah, masih ngecek dulu. Benar nggak nih baris kelima 16? 1 tambah 4 5 tambah 6 11 tambah 4 15 tambah 1 16. Benar. Berarti sebenarnya untuk baris berikutnya kita nggak perlu menuliskan angka-angkanya begini. Kita udah bisa langsung nebak ya. Bisa langsung nebak. Misalnya untuk baris ke-6, katakanlah kita nggak tahu nih bilangan-bilangannya, tetapi kita disuruh nebak berapa nanti jumlahnya. Ya udah, kalau baris ke-6 sama dengan 2 pangkat berapa dek? Bukan 2 pangkat 6 ya, melainkan 2 pangkat 5. Sama dengan berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Dihitung hasilnya 32. Pasti nih, pasti benar. Nanti kalau baris ke-7 berapa? Baris ke-7 berarti 2 pangkat 6 gitu, dan seterusnya. Ini kan gampang, tinggal ngitung aja. Nah, yang ditanya tadi adalah baris ke N. Berarti gimana rumusnya? Ya 2 pangkat, nah jangan pangkat N, tetapi N mundur 1. Kenapa kok mundur 1? Dilihat aja di sini. Kalau baris ke-7 di sini bukan 2 pangkat 7, tetapi 2 pangkat 7 mundur 1. Ini kan 2 pangkat 6 itu kalau ditulis boleh gini, 2 pangkat 7 mundur 1. Bener nggak? Ya kan? 7 kurangi 1 itu 6. 2 pangkat 5 juga gitu. 2 pangkat 6 kurangi 1. Gini. Sehingga untuk segitiga bilangan Pascal, maksudnya untuk bilangan Pascal, UN-nya itu rumusnya adalah UN sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1. Ini ya dek ya, untuk bilangan Pascal. Jadi kita sudah bisa menjawab tentukan jumlah bilangan pada baris ke N pada pola bilangan Pascal berikut. Jawabnya gimana? 2 pangkat N kurangi 1. Gini. Sip. 3 soal aja di video Kak Sari kali ini, singkat tetapi yang penting menambah pemahaman. Ini tadi 3 soal tadi yang perlu diingat adalah yang pertama, kalau untuk barisan aritmetika biasa, gunakan rumus UN itu sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Kalau untuk barisan aritmetika bertingkat, gunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B, tapi harus ditambah lagi C kali N dikurangi 1 kali N kurangi 2 per 2. Dicatat ya. Yang ketiga, untuk bilangan Pascal, gunakan rumus UN sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1. Dah, 3 macam ini penting ya, penting. Ini nanti akan dipakai seterus-terusnya ke belakang, bahkan sampai nanti tingkat SMA. Dihafal ya dek ya. Oke deh, Kak Sari sudahin dulu. Kalau kalian suka sama video Kak Sari, silahkan di subscribe, like, dan di share ya. Selamat belajar, sampai ketemu di video-video Kak Sari yang lain. Oh iya, untuk yang mau gabung di grup belajarnya Kak Sari masih boleh ya. Caranya ketik nama _8, kirim ke 081 456 10 9 870.
Oke, sampai ketemu di grup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.